Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, di sini ketua kelasnya siapa? Dina. Baik, silakan dipimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu absen dulu ya. Syifa, Gina, Kaila. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Tapi sebelum itu ada yang masih ingat gak materi kita kemarin tentang apa? Ya Syifa? Ya benar. Materi kita yang kemarin tentang kepedulian sosial. Ada yang masih ingat gak kenapa kita harus memiliki sifat kepedulian sosial? Ayo, ada yang tahu? Ya Gina. Ya benar, karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain untuk memenuhi kehidupan. Ada yang masih ingat nggak surah apa yang berkaitan tentang kepedulian sosial? Ada yang masih ingat? Ya benar, surah Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Kembali ke materi kita yang hari ini tentang apa tadi? Tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Baik, Ibu tulis dulu ya. Materi kita hari ini tentang tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Hadis yang menjelaskan tentang tolong-menolong itu ada dua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar dan yang kedua ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Ayo kita baca bareng-bareng. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi karambahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahu wa yawmal qiyamah. Rawahul Bukhari an Abdullah ibnu Umar. Yang artinya, coba dibaca Syifa artinya. Ya, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membalas bantuan keperluannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Pada hadis yang pertama ini ditegaskan bahwa antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Kalau sudah ditekankan demikian, maka tidak patut apabila
masih ada seorang muslim yang menzalimi muslim lainnya. Hal yang mesti dilakukan oleh sesama muslim yaitu saling tolong menolong. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang pertama, Allah menjanjikan imbalan bagi mereka yang melaksanakan perintahnya. Perintah dan imbalan tersebut itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang nomor 2, barang siapa membebaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan membebaskan satu kesusahannya di hari kiamat. Yang nomor 3, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Janji Allah tersebut menunjukkan adanya keuntungan ganda, yaitu keuntungan di dunia, yaitu terciptanya kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Selain itu akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang tolong menolong. Ayo dibaca bareng-bareng lagi. Man nafsaha al-mu'minin kurbatan min kurabatid dunya nafsahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Artinya silakan dibaca, Bila. Ya, barang siapa melapangkan seorang muslim dari satu kesusahan di dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa melapangkan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Pada hadis yang kedua ini menerangkan hal-hal yang mesti dilakukan oleh sesama muslim dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pada hadis yang kedua ini ada 4 poin yang harus kita pelajari dan kita terapkan. Yaitu yang pertama ada, barang siapa melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan di hari kiamat. Yang nomor 2, barang siapa melapangkan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Yang nomor 3, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang nomor 4 yaitu barang siapa menolong saudaranya, Allah akan menolong dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dari hadis yang kedua ini, jadi kita harus saling tolong menolong, ya benar. Baik, kalian sudah paham semua kan? Kita lanjut ke materi tentang mencintai anak yatim. Mencintai anak yatim itu ada pada hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Dan yang hadis kedua ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kita bahas yang hadis pertama dulu, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ayo kita baca bareng-bareng dulu. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hadada wa asyara bis sababa wal wusta wa farwaja bainahuma. Rawahul Bukhari dan Sahal bin Sa'ad. Yang artinya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah, dan beliau meregangkan antara keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari
dari Sahl bin Sa'ad. Apa maksud dari hadis pertama ini? Yaitu Rasulullah ingin menyamakan kedudukan bagi siapa saja yang memelihara anak yatim sebagai bukti kecintaan dan kepedulian beliau terhadap anak yatim. Siapapun pasti menginginkan kedudukan di sisi beliau kelak di akhirat. Maka barang siapa yang memelihara anak yatim kelak di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Keberadaan anak yatim di dunia ini bukanlah merupakan beban bagi masyarakat, tetapi justru merupakan sarana untuk meraih kesempatan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagi yang menginginkan surga, pasti bersedia mengganti kedudukan orang tua si yatim tersebut. Tempat di surga itu diberikan kepada orang-orang yang berakhlak mulia dan tidak termasuk penista agama. Mereka itulah orang-orang yang memperdulikan nasib anak yatim. Jadi pada hadis yang pertama ini kita dituntut untuk menghargai dan mencintai anak yatim. Kita harus peduli kepada anak yatim. Pada hadis kedua, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ayo baca bareng-bareng. Khairu baitin fil muslimina baitu fihi yatimun yusalu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusalu ilaihi. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Hurairah. Yang artinya sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Pada hadis yang kedua ini, Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa rumah yang paling baik yaitu rumah orang-orang yang memelihara anak yatim dengan baik. Sebaliknya, rumah yang paling jelek, yang buruk adalah rumah orang-orang yang memelihara anak yatim tetapi tidak diasuh dengan kasih sayang atau justru menyia-nyiakannya. Oke, sampai di sini paham semua kan? Alhamdulillah paham semua ya. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi hari ini pelajaran kita akhiri cukup sampai di sini dulu. Coba ada yang bisa menyimpulkan enggak materi kita hari ini tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim? Ya, silakan sih Pak. Ya, benar. Jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim yaitu mengajarkan kita bahwa tolong menolong dan mencintai anak yatim adalah ibadah yang berdimensi sosial yang merupakan wujud nyata dari sikap kepedulian sosial. Sikap peduli terhadap masyarakat dan nasib anak yatim merupakan salah satu upaya dakwah bilhal, sehingga bagi orang-orang yang masih lemah imannya akan tertarik dan bersimpati. Isi kandungan hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim ini merupakan pedoman bagi hidup bermasyarakat karena mengandung ajaran penanaman akhlak terpuji yang harus menjadi landasan bagi setiap generasi muslim. Baik, cukup sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Hari ini kita akhiri dan jangan lupa mengerjakan tugas LKS halaman 54 dan 5 sampai 58 yang Romawi A dan B ya. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doa setelah belajar.
Baik, terima kasih anak-anak semua. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat dan barokah. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.